Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-ayat sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang kali ini kita telah dapat hadir dalam rangka melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, mudah-mudahan amal ibadah yang insya Allah akan kita laksanakan hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan saat sekarang ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang kali ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita mengevaluasi diri selama seminggu dari Jumat kemarin hingga Jumat sekarang. Sudah berapa banyakkah amal ibadah yang kita lakukan? Untuk itu pada kesempatan siang kali ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita tingkatkan iman Islam kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa kita insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah tadi, khatib telah membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam surat Ghafir. Ada yang mengatakan surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada kita melalui Al-Quran ini, wa qala rabbukum, Rabb kalian berkata. Berarti yang mengatur alam semesta ini
yang punya diri kita berkata kepada kita, ud'uni, mohonlah kalian kepada saya, mintalah kalian kepada saya, astajib lakum, niscaya aku, kata Allah, akan mengabulkan, akan memberikan apa yang kalian inginkan. Sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, pasti kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki permohonan. Kalau seorang pelajar, dia ingin sukses dalam belajar. Kalau dia seorang pedagang, ingin sukses, ingin beruntung berlipat ganda dalam dagangannya. Begitu dan seterusnya. Maka untuk itu khatib mengajak kita semuanya melalui ayat ini. Kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dalam hidup ini memiliki keinginan, memiliki permohonan, yang paling pertama yang kita tanamkan dalam diri kita, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 hari pesantren terpadu Seram Mekah melaksanakan yang namanya ulangan semester, mengulang-ulang pelajaran yang telah lalu atau menguji pelajaran yang sudah dipelajari. Dan pada ulangan ini yang disebut ulangan akhir semester, penentuan bukan sebagai barometer, tapi penentuan lulus atau tidak saya untuk selanjutnya meningkat ke tingkat kelas selanjutnya. Kalau kelas 7 ke kelas 8, kelas 8 kelas 9, kelas 10 ke kelas 11 dan seterusnya. Kalau hari ini santri belajar mati-matian, melobi ustadznya, melobi uminya, ingin mendapatkan nilai yang besar. Umi, ustadz, nanti tolong ya dilapor nilai saya ditinggikan, jangan sampai merah, jangan sampai saya nggak lulus, datang ke wali kelas dan seterusnya. Kalau itu yang kita lakukan tanpa kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu itu akan tercapai. Belum tentu. Sebab umi, ustaz atau guru itu milik Allah, itu punya Allah. Sekalipun kita memiliki pandangan, saya kayaknya nilai ini, nilai fikih saya, nilai matematika saya nggak bakal bagus kayaknya dari setelah hasil saya tadi ulangan. Minta kita sama Allah, bermohon sama Allah, ya Allah, tadi saya ulangan kayaknya yang diisi cuma 3, selebihnya saya nggak tahu ya Allah. Tapi saya minta kepada Engkau ya Allah, beri saya nilai yang bagus, bukakan hati guru saya ya Allah supaya nilainya bagus. Itu besar kemungkinan. Itu besar kemungkinan sebab ada salah satu hadis Nabi, la yarudul qada illa billah. Tidak akan ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali dengan doa. Kecuali dengan doa. Sebab keutamaan 3 kata Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Ubadah bin Somad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada 3 hal yang akan kita dapatkan ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemungkinannya, apa yang kita inginkan, apa yang kita permohonkan akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin lulus ke kelas selanjutnya, insyaallah lulus. Ingin sukses, insyaallah akan sukses. Yang berdagang ingin untung, insyaallah akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Muhammad
tidak dikabul di dunia, maka itu menjadi perbenaran kita di yaumil kiamah nanti. Itu yang kedua, keuntungannya. Yang ketiga, keuntungan kata Nabi, kalaulah doa ini pengen nilai matematika 8, pas tiba dengan apa 7 ya. Berarti meleset. Apakah Allah tidak mengabulkan doa kita? Yang satu, kemudian pertama tidak. Mungkin kemudian kedua. Kemungkinan kedua. Atau kemungkinan ketiga kita dapat. Kalaulah kita nanti pulang ke rumah, di lauh mahfuz Allah sudah tercatat, tertulis, si Joni pulang dari Islam di Mekah menuju Riau akan terjadi tabrakan. Akan terjadi tabrakan. Karena kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa tadi dialihkan kepada kejadian yang akan terjadi. Yang tadinya ingin tabrakan, seakan pulang hari Senin, tiba-tiba kita, mah pulang jangan hari ini lah. Kenapa? Menurut besok aja. Tiba-tiba ada terbesit kita ingin pulangnya besok. Coba kalau kita pulang hari Senin, terjadi tabrakan. Mungkin karena doa kita. Itulah keuntungan daripada kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kenapa khatib mengajak kepada kita semuanya sebelum kita melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungi, coba kita balik kembali kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul dan khalilullah, kekasih Allah. Ketika beliau melihat kepemimpinan Fir'aun sudah di luar batas, manusia sudah menyiksa, membunuh Bani Israel, maka beliau memohon kepada Allah, memohon kepada Allah. Akhirnya Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebuah mukjizat yang namanya tongkat, bisa dibuat besar. Ketika kita tahu dalam surat Toha, ketika Allah telah memberikan mukjizat yang berbentuk tongkat, izhab ila fir'auna fa innahu tagha. Hei Musa, pergilah sekarang kamu bertemu dengan Fir'aun karena sudah sampai batas. Tapi Nabi Musa tidak berani langsung berangkat. Karena begitu hebatnya kekuasaan Fir'aun. Beliau bermohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonannya yang sering kita baca ketika kita sholat atau ketika kita ingin melakukan ceramah? Doa yang masyhur yang dibacakan, yang dipermohonkan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengalahkan kepemimpinan Fir'aun, dia baca, dia mohon kepada Allah, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, karena yang dihadapi Fir'aun, pimpinan hebat, yang punya kekuasaan. Wa yassirli amri, mudahkan dalam urusan dalam menghadapi Fir'aun. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu, dan lepaslah kekakuanku. Karena konon cerita dalam sejarah, Nabi Musa agak cadel ngomongnya, nggak lancar, karena gara-gara memasukkan bara api yang panas ketika masih diasuh oleh Fir'aun. Makanya agak lidahnya kurang lancar ngomong. Mohon buat untuk datang misalnya kaum. Kemudian mohon kepada Allah agar Nabi Fir'aun dan kaum-kaumnya paham apa yang disampaikan oleh Nabi Musa beserta dengan wazirnya, pembantu saudaranya adalah Nabi Harun. Akhir cerita, Fir'aun bisa dikalahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Itulah keutamaan dari doa
pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita setiap sholat tengah malam dan sebagainya, kalau kita insya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'tabiru bidawil absor la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa fazal muttaqun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahaduna fina fi sabilillah lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk jalan-jalan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita sungguh-sungguh untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.